Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Adelia Sumarwati Alban, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Saya berasal dari LPTK Universitas Islam Sumatera Utara dengan NIM 712405912041. Saya berasal dari Sekolah SD Muhammadiyah 5 Adian Brotan. Baiklah, di sini saya akan melakukan ujian kinerja yaitu pada kelas 6 pelajaran matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan bilang bulan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, ma'am. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. And you? I'm fine too, thank you. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat, Bu. Insya Allah, saya akan terus rajin belajar, berakhlak mulia, dan siap menjadi teladan Muhammadiyah. Oke, good job. Oke, anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Ayo pimpin ketua kelas untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemudahan untuk memahami. Doa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Silakan duduk kembali. Oke, baiklah anak-anak ibu. Nah, di sini ibu akan absen dulu terlebih dahulu ya, anak-anak ibu, kehadirannya Al-Hadid Sianipar, Hadir, Bu. Alicia Epita, Anggun Pratiwi, Aila Mustikasari, Ferdiansyah. Tidak hadir ya? Kenapa dia tidak hadir? Sakit ya? Ya, kita doakan dia cepat sembuh ya. Alhamdulillah. Berarti anak ibu yang tidak hadir adalah 2 orang, yaitu si Ferdi dan si Indah ya. Kita doakan mereka sehat selalu biar besok udah bisa sekolah lagi. Oke anak-anak ibu. Nah, baiklah, kita nyanyi dulu ya, nyanyi lagu nasional untuk menambah kecintaan kita terhadap Republik Indonesia. Silakan anak-anak ibu berdiri. Indonesia tanahku, tanahku padamu. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku bersuku yang putih. Indonesia yang merdeka, merdeka, Oke, terima kasih. Bu, persilakan duduk kembali anak-anak ibu. Nah, selanjutnya adalah kita mau buat kesepakatan kelas agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Kesepakatan kelas ya. Misalnya anak ibu mau yang bagaimana, menghargai, duduk yang sopan, mendengarkan guru, ya kan? Nah, ini ibu bagi sticky note ya. Nah, silakan ditulis ya. Yang sudah selesai menuliskan bisa langsung dikumpul atau ditempel di depan. Ayo, yang sudah selesai silakan dikumpulkan di depan, ditempel ya di kertas yang sudah ibu sediakan. Oke, baiklah. Nah, ibu akan membacakan kesepakatan kelas yang sudah kalian buat masing-masing.
Yang pertama, duduk yang rapi, kemudian masuk tepat waktu, membersihkan kelas, mendengarkan. Ya, oke, itu ya kesempatan kelas kita ya. Mendengarkan guru, menjelaskan ya, tidak boleh ribut, kemudian sopan. Oke, di sana ibu semuanya masih semangat hari ini? Semangat. Selanjutnya ibu mau tanya dulu anak-anak ibu ya. Nah, anak-anak ibu, apakah kalian tahu tentang penjumlahan dan pengurangan? Pernah nggak di rumahnya, misalnya kamu punya uang 2.000, dikasih sama adik 1.000, berkurang atau bertambah uangnya? Pernah nggak seperti itu? Pernah nggak? Pernah, ya kan? Kira-kira anak ibu tahu nggak apa itu dia penjumlahan, apa itu pengurangan? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Aira, silahkan ya. Penjumlahan itu artinya ditambah jumlah seperti 2, sedangkan pengurangan itu contohnya dikurang seperti 2 dikurang 1, hasilnya jadi 1, jumlahnya berkurang, hasilnya jadi berkurang. Ya, jadi kalau kata si Aira, ya Aira bagus ya. Kalau penjumlahan itu Bu, contohnya 2 tambah 1 hasilnya 3, bertambah, ya kan? Kemudian kalau misalnya pengurangan Bu, misalnya 2 dikurang 1, hasilnya 1, jadi artinya berkurang. Nah, itulah penjumlahan dan pengurangan. Tapi Ibu mau tanya, kira-kira bisa nggak kita melakukan penjumlahan dan pengurangan tapi bilangannya bilangan positif atau negatif? Bisa nggak? Bisa. Bisa? Bisa? Bisa. Misalnya negatif 3 ditambah 2. Atau misalnya negatif 1 ditambah negatif 4. Bisa ya? Bisa. Oke, jadi untuk hari ini pelajaran kita yang akan kita bahas adalah yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi tujuan kita hari ini adalah melalui video penjelasan, nanti ada video penjelasan yang Ibu kasih. Ibu harapkan anak-anak Ibu nanti bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif maupun positif. Ya, kemudian nanti anak Ibu juga dengan diskusi, anak Ibu bisa menggunakan media garis bilangan ya untuk menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian dengan diskusi juga dan tanya jawab, kalian nanti bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Duduk rapi. Oke, baik. Sebelumnya duduk di bangkunya yang tenang. Pejamkan matanya. Hirup udara dalam-dalam. Lepaskan dari mulut. Hirup lagi. Lepaskan dari mulut. Oke, silakan buka kembali matanya. Oke, lebih lega ya? Lebih lega ya? Udah lebih tenang. Ya Zidan? Bisa lebih tenang ya Zidan? Oke. Nah, selanjutnya, apa materi kita sebelumnya? Masih ingat pelajaran kita semalam apa? Matematika kita semalam apa pelajarannya? Siapa yang ingat? Ayo, siapa yang bisa? Silakan angkat tangannya. Oke, Hadid, silakan. Apa pelajaran kita semalam, Hadid? Tentang garis bilangan dan bilangan bulat negatif juga positif. Iya, tentang garis bilangan bulat, ya kan? Tentang garis bilangan bulat, mulai dari 0, ya kan? Positif ke kanan, negatif ke kiri. Ada yang lain? Jadi yang dibilang Hadid adalah benar. Pelajaran kita semalam adalah tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu yang terdiri dari 0, ya kan? Di titik tengah 0. Kemudian arah ke kanan 0 itu adalah bilangan apa namanya semalam? Oh, positif. Kalau dia ke kiri 0, itu namanya bilangan negatif. Baiklah anak Ibu. Ibu akan memberikan contoh permasalahan. Nih di depan ada Ibu kasih permasalahan. Coba baca yang kuat dulu sih. Si Zidan lah. Seorang penyelam berada di kedalaman Iya, terus. negatif 24 meter, 24 di bawah permukaan laut.
Kemudian ia menyelam lebih dalam lagi sebanyak 10 meter. Berapa kedalamannya sekarang? Oke. Seorang penyelam berada di kedalaman negatif 24 meter di bawah permukaan laut. Kemudian ia menyelam lebih dalam lagi. Berarti kan dia udah 24 meter di bawah laut. Dia mau nyelam lagi ke dalam lagi sebanyak 10 meter. Jadi, menurut kalian itu dia makin dalam atau makin rendah? Makin dalam atau makin enggak dalam? Makin dalam ya kan? Udah 24 meter, ditambahnya lagi nyelam lagi ke bawah 10 meter. Semakin dalam. Nah, pertanyaannya, berapa kedalamannya sekarang? Nah, inilah yang mau kita kerjakan, ya kan? Awalnya dia ada di bawah permukaan laut, 24 meter. Kemudian menyelam lagi. Nah, ini adalah sebuah soal yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, silahkan perhatikan video berikut. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Ya, ini adalah gambar garis bilangan bulat. Titik angka 0 adalah bagian tengahnya. Sebelah kiri adalah sisi negatif, sebelah kanan adalah sisi positif. Contohnya seperti ini. Negatif 4 dikurang 7 sama dengan. Nah, itulah tadi video tentang pembahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tadi katanya kalau misalnya berapa tadi soal yang dia kasih tahu? Misalnya negatif artinya dia mundur dari titik 0. Kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia positif ya, yang ke kanan ya. Sedangkan dia yang ke kiri 0, itu namanya apa tadi? Apa? Negatif. Berarti dari negatif 1, negatif 2, ditambah. Berarti artinya apa? Kita mau maju ke sana. Ya kan? Tapi ketika kita udah mau maju ke sana, jumpa lagi negatif 10. Negatif artinya apa? Mundur, udah hadap ke kanan kita. Rupanya jumpa lagi negatif 10. Berarti mundur lagi deh, balik arah, ya kan? Mundur sebanyak 10 kali dari 24. Negatif 24. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai di mana sekarang? Negatif 34. Iya, negatif 34. Berarti negatif 24 ditambah negatif 10 artinya sama dengan negatif 34. Jadi si penyelam tadi sekarang di kedalaman berapa? Di negatif 34 meter. Berarti dia 34 meter ke bawah laut. Misalnya kita ini di dasar laut ya, kita di atas, di darat. Ke dalam laut itu 34 meter lah si penyelam itu. Sampai pernah menyelam lebih dari 1 meter, 2 meter, 3 meter. Garis bilangan ini memudahkan kita untuk mencari jawaban tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, jadi itu ya. Nah, Ibu mau membagi LKPD. Sebelum Ibu bagi LKPD-nya, kita harus bagi kelompok dulu nih. Karena nanti satu kelompok, satu LKPD. Ibu mau bagi 3 kelompok ya. Yang menjadi kelompok 1 adalah ini ya. Meja ini kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Dan yang ini kelompok 3. Oke, Ibu akan bagikan LKPD. Dan ini ada garis bilangannya juga. Anak-anak Ibu, silahkan dikerjakan secara berkelompok. Diskusi. Ajak kawannya memecahkan masalah yang ada di situ. Kira-kira dibaca soalnya ada yang nggak paham? Diskusi ya, Kak. Ya. Nomor berapa? Ya. Udah selesai? Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya, udah selesai. Oke, menunggu ya, menunggu kelompok yang lainnya selesai. Sudah ya, berhubung semua udah selesai. Nah, jadi sebelum presentasi, biar nggak terlalu,
tegang kali. Kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, anak-anak ibu semuanya, mau ice breaking? Mau? Mau. Oke, silahkan buat barisan di sini ya. Semua sudah buat barisannya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak ibu ya yang sudah melakukan ice breaking-nya dengan baik. Gimana kira-kira setelah ice breaking? Udah nggak terlalu serius sekali ya? Udah lebih nyaman ya? Oke, selanjutnya kita presentasi. Kita mulai dari kelompok berapa ya? Kelompok 2 dulu. Oke, kepada kelompok 2 dipersilahkan. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat. Nah, saya persilahkan teman saya Hadid untuk mempresentasikannya. Soal nomor 1. Suhu udara di puncak Gunung Jayawijaya adalah negatif 3 Celcius. Karena turun hujan, suhunya turun 6 Celcius. Maka suhu udara di puncak Gunung Jayawijaya adalah, untuk mendapatkan jawabannya, kita harus memakai garis bilangan. Ya, yang lain diperhatikan ya. Karena suhu awalnya adalah negatif 3 Celcius, lalu turun lagi 6 Celcius, yang artinya negatif 3 dikurang 6. Negatif 3, yang artinya kita mundur. Mundur dari titik 0 sebanyak 3 kali. Oke, terima kasih ya Bang Hadid. Nah, itu tadi ya hasil presentasi dari kelompok 2. Katanya negatif 3. Artinya negatif 3 itu artinya mundur dari titik 0 sebanyak 3 kali. Kemudian dikurang 6, kurang berarti mundur lagi sebanyak 6 kali. Jadi hasilnya itu adalah negatif 9. Jadi puncak Jayawijaya pada waktu itu adalah negatif 9. Dingin nggak kira-kira negatif 9? Dingin ya, 16 derajat Celcius saja kalau kita di ruangan ber-AC itu sangat dingin ya kan? Apalagi sampai negatif di bawah 0. Wow, dingin. Oke, silahkan lanjut. Pada teman-teman ada yang mau tanyakan? Pas. Pas. Kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok siapa ya? Kelompok 1 dulu atau kelompok 3? Kelompok 3. Ya, kelompok 3 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soal permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada teman saya Haila, saya persilakan. Soal nomor 2. Suhu terendah pada malam hari di Swiss mencapai negatif 9 derajat Celcius. Pada siang hari suhu tertingginya di Swiss 16 derajat Celcius. Selisih suhu pada malam dan siang hari di Swiss adalah. Nah, jadi suhu di Swiss pada malam hari adalah negatif 9 derajat Celcius. Pada siang harinya adalah suhu tertingginya adalah 16 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah selisihnya, artinya dikurang. Maka bisa kita tulis 16
dikurang negatif 9 sama dengan. Kita gunakan garis bilangan untuk menyelesaikannya. Suhu di Swiss itu pertama 16 derajat Celcius. Maka kita titiki di titik 16 derajat 9. Artinya kita mundur lagi jadi 9 langkah. Jadi 16 dikurang negatif 9 sama dengan 25. Jadi selisih suhu udara di Swiss ketika malam dan siang adalah 25 derajat Celcius. Baiklah, kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, kelompok 3. Dipersilakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa disebutkan, Bang? Dari kelompok 1 akan mengilustrasikan hasil diskusi kami. Baiklah, kepada teman saya, saya persilakan. Soal nomor 1. Kaleng ikan beku baru dikeluarkan dari freezer dengan suhu negatif 10 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, suhunya naik 30 derajat Celcius. Berapa suhu akhir ikan tersebut? Suhu awal negatif 10 derajat Celcius. Kenaikan suhu 30 derajat Celcius, maka suhu dihitung. Jadi negatif 10 derajat ditambah 30 sama dengan 20 derajat Celcius. Oke, good job ya. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Udah jelas jawaban mereka? Baiklah, kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya, kelompok 1 tadi udah menjelaskan tentang suhu pada ikan kaleng ya, ikan kaleng. Pernah tahu ikan kaleng? Ikan sarden? Pernah makan ikan sarden? Nah, jadi kata si Adri tadi pertama kali ketika ikan kaleng itu dimasukkan ke kulkas, ke freezer, suhunya adalah 10 negatif 10. Ya kan? Negatif 10. Kemudian dikeluarkan. Berarti dari freezer ya, Apit, Jidan, tadi dikeluarkan ke luar, bukan di dalam kulkas lagi. Berapa dia suhu ikan kaleng tadi kalau dia dikeluarkan di dalam suhu 30 derajat? Nah, caranya kayak mana tadi kata si Hadril? Pertama kali kita itu melangkah 10, mundur 10 langkah karena dia negatif 10. Di sini jadi dia di titik negatif 10. Kemudian ditambah, artinya kita maju sebanyak 30 langkah. Melangkahlah dia sebanyak 30 langkah ke arah kanan dan sampailah dia di titik 20. Ini negatif atau tidak? Tidak. Ya, ini artinya 20 artinya positif. Jadi hasilnya apa? Berarti ikan sarden tadi yang awalnya suhunya negatif 10, ketika sudah dikeluarkan dari kulkas, jadi suhunya adalah 20 derajat. Kira-kira anak ibu di sini paham nggak sama materi bilangan bulat dengan garis bilangan ini? Paham? Paham. Mudah kan kerjakannya? Mudah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kira-kira di sini anak-anak ibu ada nggak lagi yang mau bertanya terkait materi kita? Ada yang kira-kira mana tahu, Bu, saya belum terlalu paham, Bu, tadi. Atau mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah pas? Udah bisa? Bisa. Kalau memang sudah bisa, Ibu mau kasih soal evaluasi untuk anak-anak Ibu. Ibu tes dulu sampai mana pemahaman anak-anak Ibu semuanya. Ini Ibu bagikan, silahkan dikerjakan dengan teliti. Jangan mau buru-buru selesai. Ya. Dibaca soalnya terlebih dahulu, dipahami.
Kemudian baru dijawab menggunakan garis bilangan. Ya, silakan. Finish? Oke, bagus. Nah, baiklah anak-anak ibu, karena sudah selesai, ya, mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan. Oke, anak-anak ibu semuanya, baiklah. Jadi pelajaran kita hari ini itu udah selesai ya tentang materi bilangan bulat. Nah, selanjutnya adalah refleksi. Anak-anak ibu, kita refleksi dulu. Kira-kira bagaimana perasaan anak-anak ibu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Kemudian kegiatan apa yang paling kalian suka? Kenapa suka? Kemudian kegiatan mana yang paling mudah atau sulit? Kenapa juga kamu katakan itu mudah dan sulit? Coba, siapa yang kira-kira mau refleksi untuk pelajaran hari ini? Oke, Hadid. Good, Hadid. Silakan, Hadid. Boleh berdiri? Hadid ya, dengarkan teman-teman. Apa refleksi si Hadid hari ini? Silakan. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Perasaan saya sangat senang, apalagi setelah melakukan ice breaking. Suasana yang tegang menjadi senang, riang, dan gembira. Saya sangat suka, dan juga teknik memejamkan mata yang membuat rileks. Iya, benar. Dua, kegiatan apa yang paling kalian suka? Mengapa? Kegiatan yang paling saya suka mungkin adalah belajar tentang hal garis bilangan bulat. Karena garis bilangan bulat bisa membantu kita memecahkan soal-soal bilangan bulat dan membantu kita menyelesaikan soal yang mudah maupun susah. Saya sangat senang karena hal itu. Kegiatan mana yang paling mudah, sulit? Mengapa? Yang paling mudah adalah garis bilangan, dan yang paling sulit mungkin ada tentang operasi, tentang bilangan bulat negatif dan positif. Oke, mantap. Hanya sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan tuh Hadid. Oke. Terima kasih Hadid. Silakan untuk kembali. Ada lagi yang mau refleksi? Oke, jadi tadi kata si Hadid dia sangat suka pelajaran, perasaan dia bagaimana mengikuti hari ini, pelajaran hari ini. Katanya dia sangat senang, apalagi pas ice breaking, ya kan? Karena ice breaking itu sangat gembira, kita bergerak-gerak. Kemudian yang paling dia suka apa katanya tadi? Dia paling suka tuh belajar garis bilangan. Garis bilangan memang mudah, tinggal menulis saja titik 0, 1 dan seterusnya. Kemudian yang paling sulit atau paling apa? Katanya tadi apa? Yang mudah itu garis bilangan ya kan? Yang sulit itu katanya operasinya. Operasi itu artinya penjumlahan dan pengurangannya. Kalau negatif tambah ini ya, itu agak lebih sulit. Tapi bisa dikerjakan ya kan? Walaupun lebih sulit. Oke, kira-kira anak ibu bisa ya pelajaran kita hari ini? Bisa. Nah, untuk pelajaran minggu depan ya, untuk pelajaran selanjutnya kita masih di bilangan bulat, tapi bukan lagi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, tapi adalah tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Bagaimana nanti cara mengerjakannya? Nah, itu nanti akan Ibu jelaskan di minggu depan. Jadi anak-anak Ibu udah boleh di rumah dipelajari bagaimana itu perkalian dan pembagian bilangan bulat, ya. Bisa nggak kira-kira negatif dibagi positif? Bisa ya anak-anak Ibu semuanya? Bisa. Baiklah anak Ibu, karena pelajaran kita hari ini udah selesai, kita tutup pelajaran kita kepada ketua kelas, pimpin doanya. Sebelum kita keluar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Amin. Doa selesai. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.